Hai semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi bareng untuk latihan deret angka part ke-6 untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang berlangsung dan akan menghadapi tes online yang pertama seputar TKD, akhlak maupun wawasan kebangsaan. Oke, bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Khususnya kalau mau belajar seputar BUMN, teman-teman tinggal buka playlist, cari playlist yang judulnya BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Untuk rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, persiapannya udah aku urutin dari atas ke bawah. Jadi teman-teman tinggal dengerin playlist aja dari atas. Dan bagi teman-teman semua yang lagi nyari pekerjaan di luar BUMN, teman-teman juga boleh buka, nggak cuma di bagian playlist ya. Teman-teman di sini bisa explore di bagian postingan. Jadi di sini kan ada playlist, di sini ada postingan. Nanti teman-teman kalau klik postingan akan melihat informasi lowongan pekerjaan yang aku bagikan secara berkala, udah valid, udah aku cek sendiri satu persatu yang aku peroleh dari teman-teman recruiter. Jadi nanti teman-teman bisa sambil lamar-lamar juga ya, sambil nungguin proses BUMN karena loker di swasta jauh lebih banyak daripada loker BUMN juga. Nah, yuk kita diskusi bareng teman-teman. Untuk tes deret angka di BUMN dan di CPNS itu berbeda. Jadi baru pertama kali ikut nih, jangan sampai salah belajar. Ya, mau tes BUMN tapi belajarnya soal-soal CPNS itu beda ya teman-teman ya. Nanti di sini aku akan display soalnya. Teman-teman nanti tinggal pause dulu videonya secara berkala dan coba tentukan jawabannya. Setelah itu play lagi biar teman-teman tahu pembahasanku. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada koreksi dari pembahasanku maupun soal yang salah, boleh tuliskan di kolom komentar biar kita belajar bareng ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke latihan soalnya. Ini adalah latihan soal nomor satu. Silahkan pause dulu videonya teman-teman dan tentukan jawabannya. Mana nih satu angka yang salah, yang tidak mengikuti pola? Oke, teman-teman sudah tahu jawabannya. Aku akan jelaskan singkat ya bagi yang belum tahu. Jadi deret angka di BUMN itu bentuknya begini, tidak ada titik-titik. Nanti akan ada pipe ini atau garis tegak ya teman-teman ya di soalnya. Teman-teman di sini diminta untuk menentukan satu dari lima angka yang diapit oleh pipe ini ada yang tidak mengikuti pola deret yang ada. Nanti teman-teman tinggal menentukan ini akan tersaji di pilihan ganda dari A sampai dan ini kebetulan aku bikin urut ya. Ini A, B, C, D, E. Nanti di pilihan yang soal beneran mungkin akan diacak-acak angkanya kayak begitu. Dua angka yang ada di luar pipe ini merupakan angka bantu biar teman-teman mudah mengetahui pola yang ada. Untuk latihan soal nomor satu, teman-teman sudah ketemu jawabannya. Oke, latihan soal nomor satu, jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah yang E. Dari mana E? Di video kali ini aku akan konsisten, mataku seolah-olah ada di sebelah kiri terus. 93 ke 87, dia adalah minus 6. Minus 6, minus 6, terus kayak begitu. Begitu 63 minus 6, harusnya 57, tapi di sini 55. Jadi dia tidak mengikuti pola. Yang salah adalah yang E. Jadi jawabannya adalah yang E. Paham teman-teman? Kita lanjut ya ke latihan soal nomor 2. Silahkan teman-teman di sini boleh pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Mana nih satu angka yang tidak mengikuti pola yang lain? Oke, untuk latihan soal yang nomor 2, jawabannya adalah yang A. Itu merupakan deret Fibonacci, teman-teman. Jadi paling simpel itu adalah angka ketiga merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Kebetulan di sini pilihan yang salah ada di pilihan A. Jadi teman-teman nggak ketemu tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman berusaha untuk melihat dari sisi yang lain, kayak gitu, maka teman-teman akan sadar bahwa ini 52 tambah 84, hasilnya adalah 136. Di sini misalkan 32 tambah 52, hasilnya adalah 84. Terus kayak gitu, teman-teman. Jadi harusnya di sini jawabannya adalah 8, bukan 7. Karena nanti 4 tambah 4 hasilnya 8. Nanti ada 4 tambah 8, nanti hasilnya 12. Nanti 8 tambah 12, hasilnya 20. Kayak begitu. Deret Fibonacci, teman-teman boleh browsing, googling bagi yang belum tahu pola ini. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan mana angka yang tidak mengikuti pola yang ada.
Oke, untuk latihan soal yang nomor 3, jawabannya adalah yang D. Jadi polanya di sini dia belum loncat ya, cuma geser satu begini teman-teman. Ternyata dia merupakan penjumlahan angka ganjil. Tambah satu, tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9. Nah, 39 ditambah 9 harusnya 48, bukan 46 gitu. Jadi ngaco di sebelah sini teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau ikuti pola, teman-teman pastikan matanya ada di sisi mana dulu, kanan apa kiri, gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah menentukan mata di sebelah kiri, kalau membaca pola, walaupun teman-teman membaca dari sisi kanan, tetap dari kiri ya. Oh, 72 ke 87 itu 15 plus 15 gitu. Oh, 59 ke 72 itu ternyata plus 13 gitu. Karena matanya ada di sebelah kiri, jadi angka yang sebelah kiri didulukan baru ngelihat ke sini. Ini ke sini gimana ya? Ini ke sini gimana ya gitu. Karena nanti kalau teman-teman matanya ada di sebelah kanan kan otomatis di sini jadi minus 15, minus 13 gitu ya, minus 11 gitu. Oke, di video kali ini aku akan konsisten di sebelah kiri. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Mana nih? Satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Untuk soal nomor 4, jawabannya adalah C, minus 11, harusnya minus 10. Polanya adalah dia loncat satu gitu ya, teman-teman. Bergeser satu, minus 5, perulangan minus 5, minus 3, tambah 2. Minus 5, minus 3, tambah 2. Kayak gitu. Jadi pada saat teman-teman melihat, nanti kalau di soal beneran, kalau teman-teman sudah melihat suatu pola, terus tiba-tiba teman-teman ada pola yang aneh, udah dilanjut dulu aja. Nah, gitu. Terus ngelihat dulu ke samping. Nanti teman-teman akan melihat bahwa oh keanehannya tuh cuma di hitungan di sebelah sini loh. Ada dua kali aneh di sini loh gitu. Nah, biasanya tuh di sini nih teman-teman. Yang merupakan angka yang salah. Oke ya. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Ini adalah latihan soal nomor 5. Silakan teman-teman pause videonya dan tentukan jawabannya. Mana satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada? Oke, untuk latihan soal nomor 5, jawabannya adalah B, 81, harusnya 80. Ini polanya geser satu, simple, yaitu plus 6 semua. 62 tambah 6 jadi 68, tambah 6 jadi 74, terus kayak gitu. Harusnya 74 ditambah 6 adalah 80. Mana 80 tambah 6 harusnya menjadi, ya gitu ya teman-teman di sini ya, 86 gitu. Nah, di sini jadi kacau karena angkanya 81 gitu. Di sini perhitungannya aneh, di sini perhitungannya aneh. Nah, tengahnya itu biasanya adalah angka yang salah. Kayak gitu, teman-teman. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya, teman-teman. Mana angka yang tidak mengikuti pola yang ada? Oke, untuk latihan soal nomor 6, jawabannya adalah yang C. Kalau soal-soal tadi lebih banyak bergeser satu, kalau di sini bergeser dua atau ada lompat katak gitu, teman-teman. Ini ke sini, yang ini ke sini, ini ke sini, yang ini ke sini gitu, teman-teman. Jadi dia adalah perselingan antara minus 4 dan bagi 2. Ini kalau teman-teman nggak ada warnanya ya, ini kan 128 ke 64 itu bagi 2. 64 ke 32 itu bagi 2. 32 ke 16 bagi 2 gitu kalau kita baca dari kiri. Nah, pola bagi 2-nya nggak ada yang salah tuh. Berarti kemungkinan yang salah kalau nggak ini ya ini gitu. Tapi apa yang terjadi? Baca dari sisi kiri misalkan. Min, 474 ke 470 dia minus 4. 470 ke sini kok jadi minus 5. Ini ke sini kok jadi minus 3. Jadi kayak 5, 4, 3 gitu kan. Tapi di sini minus berapa? 4 lagi gitu.
Kan jadi aneh tuh. 5, 4, 3, 4, 5, 3, 4. Nah, kayak gitu. Masa bener semua? Ya nggak mungkin ya, teman-teman ya. Seolah-olah bener semua kan. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu dia diganti 4, 6, 6, otomatis dia -4, -4, -6, 4, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya, teman-teman. Ini adalah soal nomor 7. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman sudah ketemu? Pola ini udah keluar ya tadi ya. Untuk latihan soal nomor 7, jawabannya adalah yang A. 8 harusnya 10. Ini tetap ya deret Fibonacci. Angka selanjutnya merupakan penjumlahan dua angka sebelumnya. Nah, ini yang salah kebetulan di A lagi. Kayak gitu, teman-teman ya. Gitu. Jadi harusnya jawabannya adalah 10. 5 tambah 5 harusnya di sini 10 karena 5 tambah 10 hasilnya 15 gitu. Kalau yang ke samping udah bener ya ini ya. 15 tambah 25 40, 25 tambah 40 65 terus gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan mana yang salah. Oke, latihan soal nomor 8. Jawabannya adalah yang E. Jadi dia geser satu. Ini ada operasi yang melibatkan angka yang menurun ya. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Tapi polanya itu adalah plus 4 kali 3 minus 2. Seolah-olah ke samping sama berarti bagi 1. 16 bagi 1, 16 gitu ya. Plus 4 kali 3 minus 1. Minus 2 bagi 1. Kayak gitu. Nah, pada saat 20 kali 3 harusnya 60 bukan 62. Jadi yang salah adalah yang E. Paham ya teman-teman? Coba pause dulu videonya kalau teman-teman masih bingung polanya. Aku akan baca dari sisi sebelah kiri sini ya teman-teman ya. Sana. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman, ini adalah soal nomor 9 untuk latihan. Silahkan pause videonya dan tentukan mana jawabannya, mana angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Oke, untuk latihan soal nomor 9, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Dia geser dua ya, atau selang-seling kayak gitu, antara -6 dan +7. -6, -6, -6, ini aku ganti warna, teman-teman kalau perhatikan. Tadinya kan begini ya, terus berubah jadi begini. Bisa dilihat ya, gitu. -6, -6, -6 ke samping, kayak gitu. Dan yang aneh adalah yang +7 gitu. -60 ditambah 7 jadi -53. Harusnya +7 jadi ya -46, bukan -47. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke latihan soal nomor 10. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya teman-teman mana yang salah. Oke, untuk latihan soal nomor 10, jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. -191. Di sini adalah penjumlahan bilangan asli makin meningkat kalau dibaca dari sisi kiri ya. +1, +2, +3, +4, +5 kayak gitu. Angka negatifnya dari -196 ke kanan, dia kan negatifnya makin kecil. Kalau negatif makin kecil itu kan di jumlah angka positif gitu ya. Kayak gitu. Nah, yang -193 ditambah 3 harusnya kan -190 kayak gitu. Tapi salah di sini tidak mengikuti pola. Jadi jawabannya adalah yang B. Silahkan nanti teman-teman boleh pause dulu videonya untuk memahami deret yang ada, diplototin dulu, dipahami dulu kalau udah paham, baru lanjut ke latihan soal selanjutnya. Gak usah buru-buru ya kalau belajar deret teman-teman. Karena teman-teman di sini hanya butuh kepekaan. Mau baca yang geser satu atau yang selang-seling atau geser dua, geser tiga kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 11. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya.
Oke, untuk soal nomor 11, jawabannya adalah yang nomor 11 jawabannya adalah yang E, teman-teman. Jadi dia begini polanya. Jadi dia memang selang-seling antara plus 8. Ini ada plus 8, plus 8. Aku baca dari kiri ya. Plus 8 dengan apa? Dengan angka 24. Ini kan angka 24 konsisten terus, teman-teman. Selalu ada. Nah, pada saat 61 ditambah 8, malah jawabannya adalah 68. Harusnya 69. Karena nanti 69 ditambah 8, hasilnya adalah 77. Kayak gitu. Jawabannya adalah yang E. Nanti di belakang video ini, yang pertanyaan terakhir, nanti aku akan kasih tips ya, teman-teman ya. Jadi silahkan simak sampai akhir. Kita lanjut ke latihan soal nomor 12. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Kalau teman-teman udah nonton dari part sebelumnya, harusnya teman-teman ini paham pola apa. Oke, untuk soal nomor 12 ini variasi aja teman-teman, biar teman-teman nanti bisa terbiasa mikir out of the box. Nomor 12 jawabannya adalah yang A. Jadi teman-teman bayangkan yang tadinya begini, jadi begini. Seolah-olah tuh ada kurung gitu. 20, 21. Makin bergeser kurung, ini harusnya 20, 21, 22. Geser lagi 20, 21, 22, 23 gitu. Jadi kurung makin ngegeser akan muncul angka baru yang merupakan angka selanjutnya dari angka terakhir di kurung sebelumnya gitu. Di sini kan cuma 20, 21. Di sini 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23 kayak gitu. Polanya semacam itu seolah-olah dikasih kurung. Nah, ini kan kalau 22 ini salah ya. Harusnya 20. Paham nggak teman-teman di sini? Aku nggak tahu pola ini nanti akan muncul nggak ya. Buat jaga-jaga aja teman-teman, karena variasi ada banyak. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Latihan soal nomor 13. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, udah ketemu teman-teman? Untuk soal nomor 13 ini, jawabannya adalah yang C ya. 1260. Harusnya 1280. Karena dia merupakan perselingan antara bagi 2 dan minus 4. Ini aku kasih warna yang tadinya begini. Ya, teman-teman ngelihat nggak? Di sini tuh ada angka nih. Ini yang ini ya. Kalau kita baca dari sisi sebelah kiri kan jadinya dibagi dua jadi ini, dibagi dua jadi ini, bagi dua jadi ini, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat pembagian dua ini ada yang aneh nih, 1260 karena 2560 dibagi dua harusnya kan kalau 200 bagi dua kan 100, 56 bagi dua 28, berarti harusnya 128 dikasih 0 gitu. Jadi jawabannya di sini adalah yang C ya, yang salah ya. Paham teman-teman? Oke. Teman-teman biasakan ya. Ini kan angka bentuknya kayak gini nih. Ada angka besar ribuan, tiba-tiba di sini ada ratusan doang gitu. Angka ini kalau teman-teman bayangkan di grafik, ini kan di plottingnya kan kayak ada angka besar, ada angka kecil, angka besar, angka kecil, angka besar, angka kecil. Bentuknya begini. Nah, nanti aku kasih penjelasan kalau angkanya naik turun begini tuh kemungkinan ada dua pola, yaitu pola yang atas ini dan pola yang bawah ini. Kayak gitu, teman-teman. Nanti aku kasih penjelasan lebih lengkap lagi ya. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Latihan soal nomor 14. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, udah ketemu jawabannya? Latihan soal nomor 14 jawabannya adalah yang D. 317 harusnya 315. Kalau kita baca dari kiri, dia adalah pengurangan 9. Kurang 9 jadi 351, kurang 9 jadi 342, kurang 9 jadi 33 terus kayak gitu. Nah, di sini mulai error nih. 324 dikurangi 9 harusnya 315 bukan 317 ya. Jawabannya adalah yang D. Kita masuk ke latihan soal nomor 15. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman, untuk latihan soal nomor 15 ini jawabannya adalah yang B, teman-teman. Dari mana? Ini sebenarnya penjumlahan, teman-teman. Plus 13. Jadi, teman-teman nanti kalau ada deret, belum tentu penjumlahan itu selalu angka satuan.
cuma tambah antara 1 sampai 9. Mungkin penjumlahannya itu angka-angka besar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah menduga suatu deret gitu ya, kalau ngelihat ke samping satu-satu gini, kalau di sini udah lihat, oh ini tambah 13, terus tambah terus aja, ditambah terus aja, ini hasilnya jadi berapa? Nanti teman-teman akan menemukan, oh di sini tambah 13 terus, di sini juga tambah 13 terus. Kok rusaknya di sini dua kali rusak? Nah, tengahnya dua kali rusak itu biasanya adalah angka yang salah. Kayak gitu, teman-teman. Paham ya, teman-teman ya? Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Dan itulah akhir dari video kali ini. Aku akan kasih tips bagi teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman melihat pola grafik, ini aku punya sumbu, aku kasih tips. Ini katakanlah sumbu angka gitu ya. Ini angka ke berapa, angka ke n gitu. Di sini sumbu skor atau angka berapa, nilainya berapa, ini angka ke berapa gitu. Teman-teman misalkan ngelihat deret angka nih, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Berarti kan meningkat ya. Jadi kalau nanti teman-teman melihat suatu pola bentuknya meningkat begini, maka kemungkinan dia penjumlahan atau perkalian. Tergantung nanti miringnya gimana, kayak gitu. Oke. Kalau misalkan nanti teman-teman ngelihat angka itu turun ke bawah, kemungkinan itu adalah pengurangan atau pembagian, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman melihat angka bentuknya itu keris, kayak begini teman-teman. Nah, baik itu kerisnya itu datar begini, atau dia bentuknya ke atas, atau meliuk ke bawah, kemungkinan itu adalah ada 2 atau 3 pola yang dikombinasi. Kayak gitu. Jadi nggak usah panik. Gitu ya, teman-teman ya. Ini adalah tips dari aku. Silahkan nanti sambil dibayangkan. Oke, sementara itu dulu dari aku. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau ada yang mau diskusi di luar BUMN juga nggak masalah. Bisa hubungin aku lewat media-media yang aku sediakan di sini. Mungkin ada yang mau konsultasi karir atau ada pertanyaan seputar info loker tertentu, tahap rekrutmen juga boleh. LinkedIn juga boleh. LinkedIn lagi paling hot ya zaman sekarang ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Masih banyak banget video yang belum aku upload, tinggal ditunggu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman lancar dalam belajar. Dan aku doain yang nonton video ini lolos di rekrutmen bersama BUMN yang dihadapi. Mau tahun 2025 ini, barangkali ada yang nonton video ini di tahun depan, boleh banget. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya.